Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Maluku. Ibu kotanya berada di Masohi. Kata Masohi dalam bahasa sehari-hari orang Maluku memiliki arti gotong royong. Kecamatan Kota Masohi terbagi menjadi 5 wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Ampera, Lasane, Letwaru, Nama Elo, dan Kelurahan Namasina. Nah, kali ini kru negeriku berkunjung ke Kelurahan Letwaru. Salam jumpa pemirsa, senang sekali program Negeriku kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dengan episode Cakalang Primadona Penggugah Rasa. Sebuah UMKM di Masohi, Maluku Tengah yang tetap eksis di tengah persaingan global. Usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah penggerak pemulihan ekonomi nasional. Ikuti terus perjalanan kami di bumi Pamahanu Nusa. Luas wilayah Kelurahan Letwaru sekitar 0,70 km persegi. Kelurahan ini memiliki penduduk lebih dari 6.000 jiwa berdasarkan data penduduk tahun 2020. Memasuki kawasan Kelurahan Letwaru terlihat berjejer para pelaku UMKM dengan beragam usaha yang dilakoni, mulai dari kuliner hingga toko retail. Geliat UMKM di wilayah ini telah membangkitkan gairah perekonomian di bumi Pamahanu Nusa pasca pandemi COVID-19. UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. UMKM memegang sejumlah peranan penting dan strategis. UMKM menjadi pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengembangan perekonomian lokal, inovasi, dan penciptaan pasar baru, alih teknologi, distribusi pendapatan dan pemerataan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Nikmati petualangan eksplorasi jelajah Bahari Maluku dan simak cerita mereka yang mengabdikan dirinya di laut. Jelajah Bahari Maluku setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Maluku. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empati tepat waktu dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapat vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Salah satu UMKM yang tetap eksis di tengah persaingan usaha saat ini adalah olahan ikan cakalang menjadi abon dan sambal yang ditekuni Ibu Lili Wahyu. Sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022, Ibu Lili mulai mencoba usaha baru mengolah ikan cakalang menjadi abon dan sambal. Ikan cakalang yang diolah menjadi abon maupun sambal dibeli Ibu Lili langsung dari nelayan di kampung lain, yaitu Negeri Rutah, Kecamatan Amahei. Kira-kira jaraknya sekitar 4 km dari rumah produksi. Ikan cakalang segar ini adalah hasil tangkapan nelayan di Kampung Nelayan Maju atau Kalaju, Negeri Rutah. Seiring meningkatnya permintaan pelanggan, maka produksi abon dan sambal pun meningkat. Bahan baku ikan cakalang yang dibutuhkan sudah pasti banyak pula.
Untuk memudahkan akses, Ibu Lili tak perlu harus ke lokasi pembelian ikan, namun cukup menghubungi nelayan melalui telepon seluler, maka ikan cakalang segar pun akan dikirim langsung oleh nelayan. Bahkan sudah dalam bentuk daging ikan yang siap untuk diolah. Proses pembuatan abon ikan cakalang Ibu Lili terbilang masih sangat sederhana, menggunakan peralatan manual. Untuk sekali produksi abon diperlukan sekitar 10-20 kg ikan cakalang segar. Bahan baku sebanyak itu dapat menghasilkan sekitar 100 hingga 150 bungkus abon ikan cakalang. Sembari menunggu ikan cakalang mengering, beberapa bumbu pilihan seperti bawang merah, bawang putih, dan bumbu rempah-rempah disiapkan untuk memberikan cita rasa abon yang nikmat. Bumbu tersebut dihaluskan dengan cara di blender. Untuk dari produk ikan cakalang sendiri, di sini kami menghasilkan abon ikan cakalang sama sambal ikan cakalang. Untuk pengolahannya dari abon ya kami proses dari ikan segar, kami proses dengan cara dengan dicampur dengan bumbu-bumbu pilihan serta dengan cara prosesnya dengan penggorengan sehingga kita menghasilkan abon yang berkualitas. Dan dari penggorengan ini kami menggunakan mesin spinner sehingga menghasilkan abon yang kering dan tanpa minyak. Selanjutnya, rebusan ikan cakalang ditumbuk menggunakan lesung. Untuk mendapatkan abon ikan cakalang yang bertekstur, cara menumbuknya pun tidak begitu halus. Langkah selanjutnya menumis bumbu yang telah dihaluskan hingga berbau harum. Kemudian daging ikan cakalang rebus dimasak bersama dengan bumbu tersebut. Diperlukan waktu 2 hingga 4 jam untuk sampai ikan ini masak dan mencampur bumbu seluruhnya. Proses pembuatannya memang cukup menyita waktu. Belum lagi ketika sudah masak harus didiamkan 4-5 jam hingga ikan tersebut benar-benar dingin. Setelah adonan ikan cakalang benar-benar dingin, barulah kemudian dituangkan ke mesin spinner. Mesin spinner ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari adonan ikan cakalang sehingga abon yang dihasilkan kering dan renyah. Terakhir adalah proses pengepakan atau packing. Kemasan abon ikan cakalang Ibu Lili didesain sedemikian menarik dengan perpaduan warna yang unik. Gambar kemasannya didesain sendiri oleh Ibu Lili. Kemasan abon ikan cakalang dipesan langsung dari daerah Yogyakarta. Sebuah produk bila ingin cepat laku di pasaran memang harus pandai membuatnya terlihat menarik perhatian pembeli. Tak heran bila abon maupun sambal garapan Ibu Lili sangat diminati konsumennya. Bukan saja soal kemasan, tetapi karena cita rasanya yang berbeda dari olahan abon lainnya yang ada di wilayah Masohi. Usaha abon dan sambal ikan cakalang Ibu Lili ini telah memiliki banyak pelanggan. Bukan saja di sekitar wilayah Kecamatan Masohi, tetapi kini telah merambah ke kota Ambon. Bahkan juga dipesan oleh konsumen dari luar negeri, diantaranya Belanda dan Prancis. Sayangnya, untuk pemasaran ke luar negeri, ia terkendala soal pengiriman. Bukan saja soal perizinan pengiriman ke luar negeri yang ribet, tetapi juga bantuan permodalan untuk pengembangan UMKM masih sulit didapatkan para pelaku UMKM. Untuk pemasaran dari offline-nya kita titip di beberapa minimarket, supermarket. Untuk di Kota Masohi sendiri kami di seluruh minimarket kami punya produk sudah kami pajang dan kami sudah ekspansi di Kota Ambon juga.
Di beberapa supermarket kami titipkan di situ. Untuk ekspansi ke luar negeri, alhamdulillah kami pernah dapat orderan seperti itu. Tapi di sini masih sistem dia beli sendiri dan dia bawa ke luar negeri seperti itu. Dan untuk beberapa kali, untuk reseller kami, beberapa kali mereka belanja dan sistemnya nitip. Jadi untuk kami kirim sendiri, kami terbengkalai atau terhambat dengan biaya ongkos pengiriman. Karena benar-benar sistem di Indonesia sendiri untuk ke luar negeri itu masih sangat sulit. Dan kami belum dapat titik terang bagaimana cara kami untuk mengirim barang kami ke luar negeri, seperti itu. Abon ikan cakalang dibanderol Ibu Lili seharga Rp27.000 per bungkus. Bila membeli dalam jumlah banyak akan mendapat potongan harga menjadi Rp25.000 untuk ukuran 100 gram. Sedangkan sambal ikan cakalang dibanderol dengan harga Rp20.000 per botol ukuran 150 gram dan Rp25.000 untuk ukuran 250 gram. Selain abon ikan cakalang, di rumah produksi Wahyu Walang-Walang milik Ibu Lili ini juga tersedia abon ikan tuna, sambal ikan teri, dan sambal ikan asin. Berbagai produk Ibu Lili ini kerap menjadi incaran para pendatang yang ingin membawa pulang oleh-oleh dari Masohi. Mengkonsumsi ikan cakalang secara teratur dapat membantu mencegah anemia atau kekurangan zat besi, sehingga meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Ikan cakalang mengandung berbagai vitamin B, seperti vitamin B6, B12, dan niacin. Vitamin B berperan dalam metabolisme energi, fungsi saraf, dan produksi sel darah merah. Cara menyimpan abon ikan agar tahan lama adalah menyimpannya dalam wadah kedap udara dan di dalam kulkas. Dunia hari ini adalah wajah revolusi teknologi. Semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Tapi yakinkah informasi yang didapatkan sudah tervalidasi, bukan hoax atau sekedar sensasi? Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap, literasi. Nikmati petualangan eksplorasi jelajah Bahari Maluku. Dan simak cerita mereka yang mengabdikan dirinya di laut. Jelajah Bahari Maluku, setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Maluku. Keberhasilan usaha abon dan sambal ikan cakalang Ibu Lili ini tak terlepas dari dukungan IPMI atau Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Kabupaten Maluku Tengah. Dukungan IPMI Maluku Tengah melalui berbagai kegiatan dengan mengikut sertakan mereka dalam beberapa event baik skala lokal maupun nasional. Selain itu juga memberikan bimbingan dan arahan bagaimana para UMKM bisa menjadi pelaku usaha yang mampu bersaing dalam meningkatkan perekonomian keluarga. IPMI adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan pengembangan sebagai wadah kaum perempuan untuk bisa berkarya, berusaha, dan juga bisa menjadi seorang perempuan yang mandiri. IPMI sangat mendukung UMKM yang ada di Masohi, terkhusus buat anggota IPMI itu sendiri, yang mana pastinya dukungan kita IPMI luar biasa buat anggota. Yang mungkin agak kurang di kita pastinya bahwa
anggotanya kami itu nggak semuanya UMKM. Mereka memang pelaku usaha, tapi pelaku usaha yang memang belum jadi pelaku usaha sesungguhnya. Mereka masih bagaimana belajar menjadi pelaku usaha, dan yang pastinya bahwa visi misi dari IPMI itu bagaimana memberikan anggota itu cara berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empati tepat waktu dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapat vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Dunia hari ini adalah wajah revolusi teknologi. Semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Tapi yakinkah informasi yang didapatkan sudah tervalidasi, bukan hoax atau sekedar sensasi? Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap, literasi. Geliat UMKM di Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, 3 tahun pasca pandemi COVID-19 telah membangkitkan semangat para ibu-ibu pelaku UMKM di wilayah ini. Bukan saja Ibu Lili, namun banyak ibu-ibu lainnya yang kini mengembangkan usaha rumahan, seperti Ibu Kofifah. Usahanya bahkan telah ia tekuni jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Beragam produk yang ia hasilkan diantaranya kerupuk ketumbar, kerupuk ikan tuna, bakso daging sapi dan bakso daging ayam, bakso ikan, sambal pecel, dan lain sebagainya. Bakso buatan Ibu Kofifah kini telah melanglang buana hingga ke wilayah Pulau Seram, diantaranya ke wilayah Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Bahkan pengiriman yang rutin dilakukan hingga ke Kecamatan Seram Utara. Dalam sebulan, Ibu Kofifah bisa memproduksi 150 kg bakso. Untuk harganya dibanderol Rp70.000 per 1 kg bakso ikan, Rp110.000 per kilogram bakso daging sapi maupun bakso daging ayam. Saya sudah memulai beberapa produk ya. Di sini saya ada bikin produk, ada kerupuk tumbar, kerupuk ikan tuna, bakso ikan, dan juga mungkin ada bakso daging, sapi, ayam, semua memang yang berbau bakso saya bikin. Kemudian ada juga produk olahan yang lain, salah satunya sambal pecel. Kalau kerupuk tumbar ini sudah saya mulai sejak tahun 2005, begitu ya. Ini kesini saya campur juga ikan tuna, jadi memang ada 2 produk untuk kerupuk ya gitu. Memang saya akui kalau untuk daya beli saya pikir sudah cukup ya untuk lingkungan atau wilayah di Masohi saja. Tapi memang kalau untuk bakso sering melakukan pengiriman keluar daerah, misalnya Ambon, Piru, Seram Utara. Kalau Seram Utara ini malah rutin ya, khususnya bakso ikan.
karena di sana ada teman yang menjual bakso bakar. Kini usaha Ibu Kofifa mulai melebar dengan bisnis kuliner waralaba khas Timur Tengah, yaitu kebab. Kebab adalah makanan khas yang berasal dari Turki, berupa kulit tortilla yang diisi dengan daging, sayuran, aneka saus yang dipanggang setelahnya. Daging yang digunakan dalam makanan kebab bisa berupa sapi, kambing, atau unta. Umumnya kebab di Indonesia menjual daging sapi sebagai isiannya. Kebab tidak hanya booming di negara Timur Tengah saja, melainkan ke seluruh dunia seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa, dan juga negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Bisnis kebab relatif menguntungkan karena makanan khas Timur Tengah ini cukup diminati dan disukai oleh kebanyakan orang. Tak jarang anak kecil pun menyukainya. Kebab juga menjadi makanan dengan kandungan gizi yang cukup lengkap dan padat, sehingga membuat yang memakannya merasa kenyang. Omset kebab Ibu Kofifa mencapai 500.000 sampai 1 juta rupiah per hari. Oh ya, kalau kebab ini asal-muasalnya memang karena ini produk saya beli bahan jadi ya. Di sini ada 2 kebab sih. Kalau yang ini kebab Turki, memang kita membeli lisensi yang sudah dilengkapi dengan semua misalnya sertifikat halal dan sebagainya. Jadi kita tinggal meracik gitu. Ada lagi yang kita hanya membeli bumbunya, daging misalnya ayam atau sapi, kita beli di pasar lokal gitu ya. Kita fillet sendiri, kita adon sendiri, kemudian dibuatlah menjadi kebab. Kalau yang ini kebetulan yang saya pegang ini namanya kebab Turki. Jadi kalau tortillanya lokal, tapi kalau isiannya memang kita beli yang sudah jadi, nanti di sini baru dikemas ulang. Ketangguhan UMKM sangat terbukti di saat banyak perusahaan yang gulung tikar ketika menghadapi pandemi COVID-19. UMKM malah terus bertumbuh dengan cepat dan mendominasi. Alih-alih menunggu pasca pandemi, pelaku usaha UMKM justru memanfaatkan momen tersebut untuk terus bergiat, beroperasi, dan berinovasi. Tidaklah mengherankan jika mengingat UMKM menjadi pilihan dalam upaya masyarakat untuk bangkit di saat banyaknya pemutusan kerja terjadi. Teknologi yang melahirkan inovasi baik dalam pengembangan produk, proses produksi maupun strategi pemasaran produk juga perlu segera diadaptasi secara optimal oleh UMKM untuk dapat membantu menciptakan pasar baru bagi UMKM. Untuk bisa menembus pasar global, UMKM berskala kecil tentu harus mempersiapkan diri dengan menyiapkan keunggulan bersaingnya. Kinerja manajemen internal yang teruji dengan konsistensi dan kontinuitas dalam memastikan kualitas, kuantitas, dan volume produk terpenuhi sesuai yang diharapkan pasar atau bahkan mampu melebihi standar yang diharapkan. Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pengembangan UMKM menjadi berskala menengah. Untuk itu, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh UMKM adalah dengan melaksanakan strategi kemitraan. Strategi kemitraan merupakan program yang mampu meningkatkan kapasitas UMKM, baik mendukung perbaikan internal UMKM maupun membantu dalam mewujudkan perluasan pasar, serta memastikan UMKM tumbuh berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Semua elemen dapat bersinergi membantu dan menjadi jejaring kemitraan UMKM. Saya juga berharap ke Pemda, ke pemerintah setempat, kita butuh pelatihan. UMKM merajalela, karena dengan adanya ini UMKM sekarang lagi merangkak naik gitu lah. Makanya kami minta terkhusus buat di Maluku Tengah, UMKM jangan diterbengkalai, karena saat ini memang kami kurang pelatihan, kami kurang modal, dan kalau bisa IPMI dan teman-teman yang lain UMKM yang di luar IPMI, mari kita sama-sama bangkit. Dukungan pemerintah yang optimal dalam membangun iklim yang mendorong kerjasama semua elemen dan aspek diperlukan. Teknisnya, penyelesaian permasalahan juga menjadi tanggung jawab dan peran besar pemerintah daerah
yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM, dapat bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya. Jika pemerintah daerah mau, UMKM akan maju. Dengan demikian, akan tercipta fundamental perekonomian nasional yang kuat untuk Maluku dan Indonesia maju. Semangat dan motivasi yang kuat adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam sebuah usaha. UMKM hebat, perekonomian meningkat. Demikian Negeriku episode kali ini, sampai jumpa pada episode berikutnya. Amato!